Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum mudkhalan karima. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Quba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah di hari yang penuh kemuliaan ini, di hari yang penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan serangkaian ibadah. Berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dapat meningkatkan kualitas iman takwa kita. Salawat dan salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, para pengikutnya, kepada para nabi rasul sebelumnya. Berharap mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan kemampuan untuk bisa istiqomah memegang teguh ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sama-sama berada pada hari yang penuh kemuliaan, hari penuh kemenangan, yaitu Idul Fitri. Dan pada hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada hari Id yang lain, yaitu Idul Jum'ah. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, inna hadza yaumu Id. Hari ini adalah hari Id. Ja'alahu Allahu lil muslimin. Allah menjadikannya buat orang-orang muslimin. Faman ja'al jum'ah, maka barang siapa yang bertemu pada hari Jumat, falyagtasil, maka mandilah. Hari ini adalah hari Id kata Allah. Jumat ini adalah Jumat Id bagi kita semuanya. Dan Rasulullah menyampaikan as-shalawatul khamsah, salat yang 5 waktu. Wal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan. Mukaffiratun ma bainahunna, menjadi penebus dosa di antara keduanya. Idzajtunibatil kabair, selagi kita menjauhi dosa-dosa yang besar. Beruntunglah kita, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada 2 Id dalam 2 hari berturut-turut. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyelesaikan Ramadan kita, lalu kita merayakannya pada Idul Fitri, maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat kita dan buat semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum, agar Allah menerima semua ibadah Ramadan kita dan ibadah Ramadan orang-orang yang berjumpa dengan kita. pernyataan atau doa ini adalah sebuah harapan.
bahwa agar dosa-dosa kita Allah hapus. Karena di antara penghapus dosa itu adalah doa. Doa seorang muslim kepada muslim yang lain. Seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Siapa di antara kita yang yakin betul bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Para salafus saleh, para arifin billah, bahkan para sahabat Rasulullah tidak ada yang berani menyatakan bahwa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua kesedihan yang dialami oleh mereka sebab ditinggal Ramadan. Yang pertama adalah karena ditinggalkan bulan di mana semua kegiatan-kegiatan kita dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala akan penghapusan dosa-dosa kita dan Allah menjanjikan pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan berjumpa kembali pada Ramadan yang akan datang yang belum tentu kita Allah panjangkan umurnya. Kesedihan yang kedua adalah karena mereka tidak yakin bahwa amaliyah Ramadannya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ramadan telah meninggalkannya. Maka doa ini yang disampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Sebuah harapan yang kuat. Sebuah harapan yang luar biasa. Agar kita dan semua orang yang kita doakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amaliyah Ramadannya. Zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa banyak jalan-jalan yang Allah berikan untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa yang ditebus dari sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu. Dari Jumat ke Jumat. Dari Ramadan ke Ramadan adalah dosa-dosa kecil. Yang disebut dengan as-sayyi'at. Bukan al-kabair. Bukan dosa-dosa yang besar. Maka pada hadis yang tadi dikatakan izajtunibatil kabair. Selagi kita menjauhi dosa-dosa yang besar itu. Dan hadis ini juga ya rupanya dalam Al-Qur'an sudah Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kabair. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, matun hauna anhu, yang telah dilarang oleh kalian, yukaffir ankum sayyiatikum, maka Allah akan menghapuskan as-sayyiat, yaitu dosa-dosa kecil kita. Wa yudkhilkum mudkhalan karima, dan Allah masukkan ke dalam tempat yang mulia. Jadi syarat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah adalah ketika kita tidak punya dosa besar. Ramadan kita tidak akan menjadikan penebus dosa bagi kita selagi kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa besar yang pernah kita lakukan. Urusan dengan dosa kecil Allah sangat pemurah. Allah sangat pemaaf. Allah ampuni dengan banyak cara. Akan tetapi dosa besar itu harus diminta. Harus diminta untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita muhasabah diri kita. Adakah dosa-dosa besar yang belum kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Agar dosa kecil kita ikut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat Id pernah Jibril alaihissalam datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang berkhutbah Jumat. Jibril berkata, "Ya Rasul, engkau aminkan perkataan Jibril. Jika ada yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima Ramadannya." Amin, kata Rasulullah. Jika ada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak diterima Ramadannya. Amin, kata Rasulullah. Dan jika ada istri yang durhaka kepada suaminya, tidak diterima Ramadannya. Amin, kata Rasulullah.
Dan ini tidak bertentangan. Ini sejalan dengan ayat Allah tadi dalam surat keempat ayat ke-31. Bahwa dosa-dosa besar kita menjadi penghalang dihapusnya dosa-dosa kecil kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain, ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang dapat dijadikan sebagai muhasabah bagi kita semuanya. Bahwa ternyata dosa kita kepada sesama kita, dosa muamalah kita, dosa sosial kita ini juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ada kesepakatan di antara kita, yaitu saling memaafkan satu sama lainnya. Karena ini adalah hakul adam. Maka manusia itu pula lah yang berhak untuk memaafkan atau tidak memaafkan. Suatu saat Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Duduk bersama-sama, berhalakoh. Tiba-tiba Rasulullah tersenyum sampai gigi taringnya kelihatan. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Demi engkau, ayahku dan ibuku yang menjadi tebusannya, apakah yang membuat engkau tersenyum seperti itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Baru saja aku diberitahu bahwa nanti pada hari kiamat ada dua orang yang duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepalanya. Lalu seorang di antara mereka berkata, "Ya Rabb, berikanlah pahala-pahala orang di sampingku ini kepada diriku, karena dia pernah menzolimiku." Kata Allah, "Mana mungkin aku memberikan pahala-pahalanya kepadamu? Dia sudah tidak punya pahala apapun saat ini." Dan orang tadi kembali berkata, "Ya Rabb, kalau gitu tolong dosa-dosaku berikan kepadanya." Pada saat komunikasi ini Rasulullah SAW tidak sanggup untuk menahan air matanya. Jatuhlah air mata Rasulullah SAW pada saat itu dan dia bersabda, "Pada hari ini adalah hari yang sangat mencekam, di mana semua orang ingin agar dosa-dosa ditanggung oleh orang lain." Rasulullah melanjutkan ceritanya. Allah berfirman, "Wahai fulan, angkat kepalamu." Lalu si fulan berdua ini mengangkat kepalanya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika fulan itu adalah diri kita yang sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. "Angkat kepalamu hai fulan." Lalu fulan mengangkat kepalanya. Dan dia begitu tercengang kaget melihat di hadapannya ada surga-surga yang begitu indah, yang begitu mewah, yang begitu megah. Semua perabot terbuat dari emas, berlian, permata. Terus fulan berkata, "Ya Rabb, untuk nabi siapa surga itu? Untuk orang soleh mana surga itu?" Rasulullah berkata, "Untuk siapa saja yang sanggup membayarnya." Dan dia berkata, "Apakah aku sanggup membayarnya ya Allah?" Allah berkata kepada si fulan, "Sanggup." "Bagaimana caranya ya Allah?" "Maafkanlah dosa-dosa saudara di sebelahmu itu." Lalu si fulan memaafkan semua kesalahan-kesalahannya dan tidak kembali minta kepada Allah untuk ditimpakan dosanya kepadanya. Kata Allah, "Bangkitlah dan peganglah tangan saudaramu. Masuklah ke dalam surga itu bersama-sama." Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa penting bagi kita
untuk bisa membuka pintu hati kita. Agar kita tidak hanya mampu berkata mohon maaf lahir batin kepada orang-orang yang tidak berdosa kepada kita. Berkali-kali berulang-ulang berjumpa dengan teman-teman kita, kita ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak berdosa kepada kita. Mampukah kita untuk berkata mohon maaf lahir dan batin kepada orang-orang yang pernah menyakiti diri kita? Yang pernah menzolimi kita, yang pernah mengambil harta benda kita dengan cara yang tidak hak. Mari sama-sama kita bermuhasabah. Hadirkan mereka. Masih adakah mereka yang belum kita maafkan hari ini karena mereka telah menzolimi diri kita? Ada banyak hal yang membuat kita menutup pintu hati kita untuk tidak memaafkan orang lain. Mungkin karena nafsu kita, hawa nafsu kita, egoisme kita, gengsi kita, kedudukan kita, dan banyak hal lain yang membuat pintu hati kita tertutup untuk mereka yang pernah menzolimi kita. Mari, di hari yang fitri ini, di 2 Id ini, kita buka pintu hati kita. Buka pintu hati kita untuk kita mampu memaafkan kesalahan mereka-mereka yang telah menzolimi kita. Kesalahan mereka yang telah menyakiti kita. Kesalahan mereka yang pernah mencaci maki, menghina kita dan pernah mengambil hak kita secara batil. Maka janji Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk mereka yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan rizkinya lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum wa taqabbala karim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin.
Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad fi Palestin. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad fi Palestin. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad fi Palestin. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al aulada ummata Sayyidina Muhammad minas salihin, minal muhsinin, minal muttaqin, minan najihin ya arhamar rahimin. Allahumma akrim warham ummata Sayyidina Muhammad liqada'i jami'i duyunihim wa hajatihim, hajatad dunya wal akhirah, hajatad dunya wal akhirah, hajatad dunya wal akhirah. Allahumma akrim warham ummata Sayyidina Muhammad fi Indonesia biadai manasikil haji wal umrah ila baitikal haram wa ila ziyarati qabri wa masjid nabikal mu'azzam nabina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah wa aqim bis